Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Halim, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra kontemporer yang diampu oleh Ibu Kurniasih Fajarwati MPD. Sastra kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama dan sastra yang berusaha bergerak melalui keadaan zamannya. Karya sastra kontemporer mengandung nilai-nilai kekinian. Oleh karena itu, tidak semua karya sastra dapat dikategorikan sebagai sebuah karya sastra kontemporer. Hanya karya sastra yang memiliki nilai kekinian saja yang bisa disebut karya sastra kontemporer. Sebuah karya sastra yang bentuknya memiliki nilai perlawanan atau penolakan terhadap bentuk karya sastra yang muncul sebelumnya. Karya kontemporer biasanya muncul dengan bentuk karya sastra baru. Hal ini merupakan semangat atas keinginan untuk melakukan refleksi terhadap masa kini, karena setiap zaman memiliki semangat, permasalahan, kecenderungan masing-masing. Oleh karena itu, biasanya karya sastra kontemporer menghadirkan bentuk-bentuk baru yang berbeda pada karya sastra sebelumnya. Ciri-ciri sastra kontemporer. Ciri-ciri sastra kontemporer ini terbagi menjadi 6, yakni yang pertama, bentuk penyajiannya kadang tidak lazim dan berbeda dari cerita pendek pada umumnya. Dalam hal ini jauh dari tataran konvensional, jadi disebut juga cerita pendek tidak konvensional. Yang kedua, memiliki ciri anti-logika. Dalam artian, terkadang menyalahi dasar logika manusia pada umumnya. Apa yang menjadi isi cerita jauh dari hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, sering menjadi merencanakan dan alur cerita. Maksudnya sama sekali tidak sedang pada pola urutan konvensional, semisalnya pembukaan, klimaks, antiklimaks, kesimpulan, bahasa lebih bebas, bisa berbentuk zigzag, saling silang, dan sebagainya. Yang keempat, ada bersifat serba aneh atau absurd. Sastra kontemporer ini identik dengan absurdisme karena karakteristik seperti alur dan cara kadang tidak jelas, tidak menentu, bahkan tidak rasional. Yang kelima, anti tokoh atau tidak mengindahkan masalah jelas atau tidaknya tokoh-tokoh di dalamnya. Tokoh yang ada dalam cerita permainan, kata-kata lahir dari imajiner, khayalan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, khusus dalam tema realitas kehidupan. Selalu bersifat kompleks dan terasing, melukiskan rinci, kejadian, dan situasi secara multimedia, tidak terfokus pada satu emosi dan impresi, serta menimbulkan efek dan kesan yang majemuk. Contoh sastra kontemporer ada 3, yakni yang pertama puisi kontemporer, yang kedua cerita pendek kontemporer, dan yang ketiga novel kontemporer. Ciri-ciri dari puisi kontemporer yakni puisi yang sama sekali menolak kata media sebagai ekspresinya. Yang kedua, puisi yang bertumpu pada simbol-simbol non-kata dan menampilkan kata seminimal mungkin sebagai intinya. Yang ketiga, puisi yang bebas memasukkan unsur-unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, puisi yang memakai kata-kata supra, kata-kata konvensional yang dijungkir balikan dan belum dikenal oleh masyarakat umum. Yang kelima, puisi yang menggarap tipografi secara cermat sebagai bagian dari daya atau alat ekspresinya. Yang keenam, puisi yang berpijak pada bahasa inkonvensional
tetapi diberi tenaga baru dengan cara menciptakan idiom-idiom baru. Selanjutnya, cerita pendek kontemporer. Ciri-cirinya seperti pada slide sebelumnya, cerita pendek kontemporer berciri anti logika. Cerita ini biasa disajikan tidak lazim dan berbeda dengan cerita pendek yang biasa atau konvensional. Yang kedua, cerita pendek kontemporer mengabaikan plot atau alur cerita. Kalau biasanya di cerita pendek konvensional ini memiliki plot seperti pembukaan, klimaks, anti klimaks, dan penutup. Tapi di cerita pendek kontemporer ini memiliki alur yang semrawut. Yang ketiga, cerita pendek kontemporer bercirikan serba aneh karena karakteristiknya yang tidak jelas, tidak menentu, tidak logis menurut ukuran logika sehari-hari. Lanjut, tokoh sastra kontemporer. Sebenarnya banyak tokoh sastra kontemporer ini, tetapi saya membagi menjadi 6 yang akan saya sebutkan. Yakni yang pertama, Idewa Putuwijaya, Iwan Simatupang, Kunto Wijoyo, Budi Dharma, Sutarji Halzum Bahri, dan yang terakhir Ibrahim Satta. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.